Selamat malam saudara, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk sama-sama berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur buat kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga malam hari ini kami bisa beribadah tengah minggu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan buat kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi setiap kami, penuhi setiap kami dan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu, tolong Tuhan, penuhi dengan kuasa Roh Kudus, buat firman-Mu menjadi jelas, bisa dimengerti oleh setiap orang yang mendengar, dan beri kemampuan kepada setiap kami untuk bisa menerapkan kebenaran firman-Mu itu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami naikkan doa ini. Amin. Saudara, renungan firman Tuhan malam hari ini saya beri judul Ketika Berada di Ruang Tunggu. Ketika Abraham berusia 75 tahun, Allah berjanji kepada Abraham untuk menjadikan Abraham bapa dari sejumlah besar bangsa. Dan Abraham harus menunggu selama 25 tahun sampai dia berusia 100, barulah Ishak dilahirkan. Di antara pengharapan dan pemenuhan janji Tuhan, ada yang dinamakan masa penantian. Dan malam hari ini saya sebut dengan ruang tunggu. Kita akan belajar apa yang terjadi dan apa yang bisa kita lakukan selama kita berada di ruang tunggu. Menunggu itu tidak menyenangkan bagi kebanyakan orang. Menunggu adalah pekerjaan yang mungkin tidak memerlukan tenaga besar. Tapi bagi sebagian besar di antara kita, hal itu sulit dilakukan. Menunggu adalah pekerjaan yang sangat membosankan dan sangat menguras emosi kita. Orang menjadi gampang marah, kesel, dan kecewa ketika harus menunggu beberapa waktu lamanya. Apalagi kalau tidak ada kejelasan sampai kapan harus menunggu. Di ruang tunggu, banyak orang tidak sabar menunggu sehingga tidak bisa menikmati penggenapan janji Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di dalam Mazmur 89 ayat yang ke-47, Raja Daud dia bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi ya Tuhan? Di dalam Habakuk 1 ayat 2, Nabi Habakuk juga bertanya, Tuhan, berapa lama lagi kami harus menunggu? Habakuk dia bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak, tetapi Engkau tidak mendengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak Kau tolong. Saudara, di ruang tunggu
pengenalan kita akan Tuhan diuji seberapa kuat rasa percaya kita kepadanya. Itu sebabnya mengapa berulang kali kita diajak untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Tujuannya agar kita mengenal pribadinya dan membangun kepercayaan kepadanya. Saudara, semua hubungan itu selalu didasari oleh kepercayaan. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Mengapa Abraham dia mampu menunggu selama 25 tahun? Karena dia percaya kepada Tuhan. Dia mempunyai hubungan yang cukup baik dan mempercayai Tuhan. Dia yakin Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, dan berbicara dan tidak menepatinya? Artinya Allah selalu menepati apa yang diucapkannya. Di ruang tunggu, iblis seringkali mengganggu dan melemahkan iman kita. Sebab jika iman kita lemah, maka kandaslah pengharapan kita. Bukan hanya janji Tuhan yang tidak digenapi, tapi itu juga membuat kita mulai meragukan Tuhan dan kasih setianya. Sekarang apa yang bisa kita lakukan selama kita berada di ruang tunggu? Mungkin saat ini dalam situasi yang sulit, dalam pandemi COVID-19 ini, banyak di antara kita yang berseru kepada Tuhan agar pandemi ini bisa segera berlalu. Tapi dalam kenyataannya sudah hampir setahun pandemi ini melanda negeri kita atau bahkan melanda hampir seluruh dunia. Mungkin saudara bertanya, mengapa Tuhan diam? Mengapa Tuhan tidak mendengarkan seruan doa-doa kita? Saudara, apa yang bisa kita lakukan selama kita berada di ruang tunggu? Mari saya ingin mengajak saudara-saudara untuk membaca di dalam Markus maksud saya. Markus pasal yang kelima, kita akan baca ayat 21 sampai dengan 24 lebih dahulu. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Sampai di sini, saudara, pada saat Yesus setuju untuk datang ke rumah Yairus, maka iman dan pengharapan Yairus muncul.
dan dia bisa membayangkan anaknya sembuh. Tetapi kita juga tahu apa yang tadi kita baca, perjalanan ini terhambat. Yang pertama karena kita melihat di ayat ke-24 tadi, di sana banyak orang berdesak-desakan di dekatnya. Dan kita bisa membayangkan kalau perjalanan ini tidak bisa cepat karena begitu banyak orang yang mengerumuni Yesus, yang berdesak-desakan di sekitarnya. Yang kedua, kita tahu bahwa di dalam perjalanan itu ada wanita yang mengalami perdarahan selama 12 tahun. Dia datang dan menjamah jubah Yesus. Saudara, Tuhan Yesus berhenti karena wanita ini mengalami kesembuhan dan Yesus ingin mendengar kesaksian dari wanita ini supaya hal ini bisa ditulis di dalam Alkitab supaya kita tahu bahwa harapan wanita ini tidak sia-sia. Tuhan Yesus ingin mendengarkan kesaksian wanita itu. Sebelumnya wanita ini menempatkan harapannya kepada begitu banyak tabib sehingga uangnya habis. Dan ketika dia mendengar Yesus, dia mulai timbul imannya dan pengharapannya hanya ditujukan kepada Yesus. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan benar, hal itu karena dia mengandalkan Yesus, dia mengalami kesembuhan. Saudara, pada waktu Yesus sedang berbicara dengan wanita ini, tiba-tiba datang salah seorang sanak saudara dari Yairus memberitakan kabar bahwa anaknya sudah meninggal. Mari kita bayangkan apa yang ada di pikiran Yairus. Mungkin dia sangat kacau pikirannya. Di satu sisi dia mendengar dari sanak saudaranya sendiri bahwa anaknya sudah meninggal. Tapi di sisi yang lain, Tuhan Yesus dia bilang, jangan takut, percaya saja. Perkataan mana yang harus dia dengar? Yang satu dari sanak saudaranya sendiri, yang satunya lagi dari Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, jangan takut, percaya saja. Saudara, ketika Yairus mengambil keputusan untuk percaya pada apa yang dikatakan oleh Yesus, maka kita lihat Tuhan Yesus, apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Coba kita baca di ayat, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah itu, jangan takut, percaya saja. Lalu apa yang dikatakan Yesus? Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Saudara, saya ingin kasih sedikit ilustrasi ya. Kalau kita sedang memegang lilin yang menyala, kemudian ada angin bertiup, apa yang bisa kita lakukan? Kita menutupi lilin itu supaya lilin itu tetap menyala. Demikian juga yang dilakukan oleh Yesus. Dia tahu kalau Yairus juga punya kelemahan sebagai seorang manusia. Maka dia ingin melindungi agar iman Yairus tidak menjadi lemah.
Dia katakan, lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Saudara, orang banyak berpotensi melemahkan iman Yairus. Karena itu Yesus melarang orang banyak itu ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Kemudian dia bersama-sama pergi ke rumah Yairus, dan di sana dia melihat banyak orang menangis karena anak Yairus sudah meninggal. Banyak orang juga menertawakan Yesus, tapi Yesus dengan kedua orang tuanya, kedua orang tua anak ini, dan tadi Petrus, Yakobus, dia naik ke atas dan dia menjamah anak ini sampai akhirnya kita tahu bahwa anak ini bangkit kembali dari kematian. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Kita melihat Yairus juga menunggu harapannya itu bisa dipenuhi. Tetapi dalam perjalanannya kita melihat banyak hambatan. Di samping banyak orang berdesak-desakan, juga ada wanita yang sudah 12 tahun mengalami perdarahan. Dia menghambat perjalanan mereka. Yairus harus menunggu harapannya itu untuk beberapa waktu lamanya. Tetapi Yairus tetap semangat dan tidak menyerah. Dia tetap mengandalkan Tuhannya. Kalau kita lihat cerita yang lain, Abraham, dia harus menunggu selama 25 tahun. Mengapa Abraham mampu menunggu begitu lama? Karena dia punya keyakinan, dia punya kepercayaan yang begitu kuat. Mengapa? Karena dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia mengenal Tuhan secara pribadi dan dia tahu bahwa Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Bagaimana dengan kita? Mungkin saat ini saudara sedang berada di ruang tunggu. Mungkin saudara berharap agar pandemi ini segera berlalu. Saudara, pandemi ini memang menyebabkan banyak orang kehilangan. Ada orang yang kehilangan kemerdekaannya, termasuk saya mungkin. Biasanya saya dengan mudah bisa berkunjung ke anak saya, ke saudara-saudara saya, dan lain-lain. Tetapi karena adanya pandemi ini, saya sepertinya kehilangan kemerdekaan untuk bisa mengunjungi orang-orang yang dekat dengan saya. Teman-teman saya juga. Ada sebagian orang yang kehilangan pekerjaan atau berkurangnya penghasilan. Ada yang kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Ada yang kehilangan teman dan lain-lain. Dan tentu dalam situasi demikian kita semua berharap agar pandemi ini segera berlalu. Kita sedang berada di masa penantian yang saya sebut, kita sedang berada di ruang tunggu. Apa yang bisa kita lakukan? Biarlah saya berharap agar kita terus membangun hubungan dengan Tuhan, sehingga kita bisa mengenal secara pribadi
dan menumbuhkan kepercayaan kita. Biarlah di ruang tunggu ini kita tetap semangat dan mempercayai Dia bahwa janjinya pasti digenapi. Amin. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara dan untuk rencana ibadah Natal yang akan diadakan pada tanggal 24 dan 25 Desember yang akan datang. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi kami mohon biarlah Roh Kudus boleh berbicara lebih jauh, boleh memberikan penjelasan yang lebih di dalam hati kami masing-masing. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat semuanya. Malam hari ini Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bangsa dan negara kami yang sedang berada dalam situasi yang sulit, yang sedang dilanda wabah corona ini. Tuhan, kami mohon berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, para menteri, dan pembantu-pembantunya. Tuhan, tolong berikan hikmat dan kemampuan agar mereka bisa mengambil keputusan yang tepat untuk menghentikan atau menghambat penyebaran COVID-19 ini. Tuhan, berikan hikmat pada para pemimpin kami, kepada para tenaga medis, juga para perawat yang sudah berjerih payah berusaha untuk menyembuhkan orang-orang yang saat ini sedang sakit. Tuhan, kami berdoa pula buat vaksin yang beberapa hari terakhir sudah disetujui oleh pemerintah untuk bisa beredar di negara kami. Berikan hikmat, beri kemampuan kepada kami untuk bisa memilih vaksin yang tepat bagi kami. Tuhan, tolong jauhkan dari segala efek samping yang mungkin bisa terjadi pada saat vaksinasi dilaksanakan. Tuhan, tolong biarlah vaksin ini bisa sangat efektif dan tidak berdampak bagi setiap kami yang melakukan vaksinasi. Tuhan, tolong kami semua, Tuhan. Malam hari ini, Tuhan, kami juga berdoa buat pemulihan ekonomi, Tuhan, supaya bangsa ini boleh segera pulih dari keterpurukan ekonomi. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, khususnya jemaat GBIS Mojo Agung, ya Tuhan. Tuhan, kami mohon perlindungan, penyertaan-Mu, ya Tuhan. Pegang tangan kami, ya Tuhan, agar kami selalu berjalan di dalam rencana dan kehendak-Mu. Beri kemampuan kepada kami untuk bisa mengerti apa yang harus kami lakukan. Tuhan, tolong jauhkan setiap kami dari orang-orang yang terpapar COVID-19 ini. Tuhan, tolong, Tuhan berikan daya tahan di dalam tubuh kami, sehingga kami mampu menghadapi semuanya ini. Terima kasih, ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk rencana ibadah Natal yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 dan 25.
kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mohon juga cuaca yang baik, sehingga jemaat-Mu bisa beribadah dengan tenang, tidak terganggu oleh cuaca atau hujan, dan lain-lain. Tuhan tolong agar ibadah ini bisa menjadi berkat buat setiap kami yang hadir. Tuhan tolong persiapan-persiapan yang sedang dilakukan. Tuhan berkati para pelayan-pelayan yang terlibat di dalam ibadah ini. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang sedang mempersiapkan renungan untuk ibadah Natal ini. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami naikkan doa dan permohonan ini. Haleluya, amin.